Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hanya bisa berbaring tempat tidur, nggak bisa bangkit, kita tetap mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ada orang yang tidak lagi bernafas, sudah meninggal dunia. Ya begitu kehidupan ini. Kalau kita bisa makan 3 kali sehari, alhamdulillah. Ya, orang lain cuma bisa makan sekali. Kalau kita makannya dengan telur misalnya, kita ucapkan apa? Alhamdulillah, karena ada orang yang tidak dapat makan dalam kehidupannya. Ya, begitu. Hidup orang mukmin seperti itu, dia selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau begitu, bisa kita mensikapi nikmat Allah dengan cara seperti itu, maka apa? Hidup kita ini selalu bahagia, selalu happy, ya. Jadi Allah SWT senantiasa memberikan rezeki kepada makhluknya siang dan malam. Tidak pernah terhenti. Kalau dihentikan oleh Allah mengirimkan udara, sebentar saja mati semua makhluk, ya kan? Manusia, hewan, tumbuhan semuanya akan mati, enggak ada oksigen, ya. Wa qala, Rasulullah bersabda, ara'aitukum ma anfaqa, ya, munzu khalaqas samaa wal arda. Apakah kalian tidak melihat apa yang telah Allah berikan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, ya? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, rezeki Allah SWT tidak pernah apa? Tidak pernah berhenti sama sekali. Ya, tidak pernah berhenti sejak menciptakan langit dan bumi. Itu Allah SWT senantiasa memberikan rezekinya. Ya, kita sejak lahir ini sampai kita meninggal, bahkan setelah kita meninggal sampai masuk surga, itu rezeki Allah tidak pernah terputus dari kita. Datang terus menerus. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu maha apa? Maha kaya. Ya. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Sesungguhnya ya pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada makhluknya lam yaghid, tidak mengurangi ma fi yaminihi, apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada semua makhluknya tanpa putus, tapi itu tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia, ya kan? Manusia kalau memberi sekali, 2 kali, 3 kali, dia sudah mulai khawatir, ya kan? Ini bisa-bisa harta saya berkurang. Kan begitu kalau manusia, ya. Tapi Allah SWT suci dari hal seperti itu. Allah Maha Kaya, ya. Allah Maha Kaya, Allahu Ghani, ya. Allah memberikan rezekinya kepada makhluknya sejak mereka belum ada sampai mereka masuk surga. Itu semuanya apa? Rezeki dari Allah SWT. Dan itu tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Paham nih? Nah. Kemudian ya, maka lihatlah rezeki Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkannya kepada kita, ya. Jangan sampai kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa minum, ya. Bahkan kalau kita lihat orang-orang terdahulu, ya kan, seperti Ali bin Abi Thalib, kata beliau apa? Ketika beliau masuk ke WC, kemudian keluar dari WC, beliau mengusap perutnya. Ali bin Abi Thalib, kata dia apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan keluarnya kotoran dari tubuh saya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Itu suatu nikmat yang patut kita syukuri. Kita minum banyak, kemudian buang air kecil itu keluar dengan lancar dari tubuh kita. Itu nikmat yang luar biasa. Coba kalau tertahan, tersiksa nggak kira-kira? Nggak bisa kencing 2 hari misalnya. Oh, tersiksa luar biasa. Mungkin teriak-teriak, ya. Ya, itu nikmat yang luar biasa. Oleh sebab itu Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, man syariba ma'al qurah, barang siapa yang meminum air yang sejuk, yang tawar, ya kan? Fa kharaja min ghairi azan, lalu air itu keluar dari tubuhnya tanpa ada rasa sakit sama sekali, ya kan? Faqad wajaba alaihi syukru, maka wajib atas dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Air saja itu luar biasa, ya. Tapi kita jarang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maunya diberi terus tapi tidak bersyukur, ya. Wa arshuhu 'alal ma', dan arasnya Allah Subhanahu wa taala itu di atas air, ya. Sehingga sana Allah Subhanahu wa taala di atas air, ya. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, ya, di langit yang tertinggi. Biyadihil ukhral mizan, di tangannya yang lain ada timbangan. Yakhfidu wa yarfa, yang merendahkan dan yang mengangkat, yaitu menerima dan menolak
amal manusia. Ya. Jadi kita tidak mengatakan tangan kiri Allah. Tidak ada tangan kiri Allah. Yang ada apa? Tangan yang lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nas dari Al-Qur'an ataupun sunnah yang mengatakan Allah punya tangan apa? Tangan kiri, yang disebutkan apa? Biyadihil ukhra, di tangannya yang lain, ya. Qulubul ibadi wa nawasihim biyadihi. Hati manusia, hati seluruh hambanya dan juga ubun-ubun mereka di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati kita siapa yang menguasai? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang kita berniat untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba ini siapa nih? Tiba-tiba apa? Tiba-tiba kita merubah niat kita tersebut. Terkadang kita sudah bertekad untuk melakukan sesuatu pekerjaan, sudah mantap niat kita, ternyata apa? Berubah dengan tiba-tiba. Siapa yang merubah? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya kita lihat di antara manusia, kan hati manusia itu selalu berbolak-balik, ya kan? Bukan dalam hitungan hari, bukan dalam hitungan jam, bahkan dalam hitungan menit, ya. Sebentar sedetik yang lalu dia mukmin, tiba-tiba dia misalnya mencaci maki Allah SWT, ya, mencaci maki Rasulullah SAW, dia menjadi kafir dalam 1 menit, ya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar memohon kepada Allah SWT supaya hati kita ini dimantapkan di atas agama ini. Di antara doa yang sering sekali dibaca oleh Rasulullah apa? Ya muqallibal qulub Tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati manusia, mantapkanlah hati saya ini di atas ketaatan kepada agamamu. Itu doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bukan orang sembarangan, ya, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin melakukan dosa besar. Beliau senantiasa berdoa apa? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Apalagi kita, ya kan? Hati kita mudah sekali berubahnya, ya kan? Tadi semangat ibadah, terus loyo lagi. Tadi mau baca Al-Qur'an, terus enggak mau sekarang kan? Tadi salat sunat, terus salat berikutnya enggak mau, dan seterusnya. Supaya mantap hati kita beribadah, bagaimana? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hati kita ini, ya, bahkan hati semua manusia, semua hamba itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa nawasihim biyadihi, dan juga ubun-ubun manusia. Enggak ada manusia yang bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firaun, lihat Firaun. Ya kan, maharaja yang luar biasa kekuatannya. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namrud, ya kan? Raja yang begitu lalim, begitu zalim, ya kan? Bagaimana meninggalnya Namrud itu? Dengan seekor semut yang masuk kemana? Ke kepalanya. Karena saking sakitnya Namrud itu membentur-benturkan kepalanya ke batu. Akhirnya apa? Mati. Padahal dia raja yang besar, ya. Dan lihatlah, ya, orang-orang yang menyombongkan diri di atas muka bumi ini, ya kan? Tidak ada yang bisa hidup selama-lamanya, pasti mati, karena Allah yang menguasai mereka, ya. Wa azimmatil umuri ma'qudatun biqada'ihi wa qadrihi, ya. Segala urusan itu diikat dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Itulah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang menentukan segala urusan. Kalau Allah berkehendak terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi, ya. Al-ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi ini semuanya akan dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Was samawati matwiyatum biyamini, dan langit ini akan dilipat dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memegang bumi ini, ya, pada hari kiamat, ya. Dan juga langit akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat sehingga bintang-bintang, planet semuanya akan berjatuhan, ya, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat nanti akan disebutkan bagaimana Allah melipat langit ini, ya. Seperti seseorang melipat gulungan kertas. Lihat kertas, bagaimana kita gulung, kan? Seperti itulah kira-kira Allah akan menggulung langit ini, ya. Bayangkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaqbidu samawatihi kullaha biyadihil karimati. Allah memegang langit ini semuanya dengan tangannya yang mulia, ya. Wal arda biyadihil ukhra. Allah akan memegang bumi ini dengan tangannya yang lain, ya. Allah akan memegang langit,
Allah akan memegang bumi dengan tangannya yang lain. Summa yahuzzuhunna, kemudian Allah akan menggoyangkannya, ya, menggoyangkan langit dan bumi. Summa yaqul, kemudian Allah berkata, Anal Malik, sayalah yang raja. Ini terjadi pada hari kiamat, ya. Anal Malik, sayalah yang raja. Anal lazi bada'tu dunya walam takun syai'a. Sayalah yang menciptakan dunia ini. Ya, padahal sebelumnya dunia ini tidak ada sama sekali. Ini terjadi pada hari kiamat, ya. Allah SWT mengumpulkan langit, bumi, memegang langit dengan satu tangannya dan memegang bumi dengan tangannya yang lain. Kemudian Allah menggoyang-goyangkannya. Menggoyangkan langit dan bumi. Ini harus kita imani kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat, ya. Ya. Kemudian Allah mengatakan Kemudian setelah menggoyang-goyangkan langit dan bumi, ya, Allah mengatakan Anal Malik, ya. Anal Malik, ya. Sayalah yang merupakan raja di raja. Anal Malik, sayalah yang merupakan raja di raja. Enggak ada sehebat apapun raja di dunia, saat dari kiamat enggak ada semuanya, enggak berdaya, ya kan? Sehebat apapun, meskipun kekuasaannya itu menguasai 5 benua misalnya kekuasaannya, ya kan? Kalau di hari kiamat bisa dia mengatakan saya raja, bisa dia mengatakan begitu? Enggak bisa. Di hadapan malaikat maut aja enggak bisa, ya kan? Enggak bisa, meskipun sehebat apapun, sekaya apapun, ya, enggak bisa manusia ini berdaya di hadapan malaikat maut, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tunduk semuanya, ya. Annalazi bada'tu dunya walam takun syai'a. Sayalah yang menciptakan dunia ini. Ya, ketika sebelumnya dunia ini tidak ada sama sekali. Siapa yang menciptakan dunia? Dunia dan seisinya, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Wa anallazi u'iduha kama bada'tuha, dan saya akan mengulang lagi, ya, penciptaannya sebagaimana saya memulainya, ya. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yada'us samawati ala usbu'. Allah meletakkan langit ini semuanya di atas satu jari, min usbu'i yadihi, dari jari-jari tangannya. Wal arda ala usbu'in, dan bumi di atas jari yang lain. Wal jibala ala usbu'in, dan gunung di atas jari yang lain. Wasyajara ala usbu'in, dan pohon-pohon di atas jari yang lain. Wal ma'u ala usbu'in, dan air di atas jari yang lain. Was samawati sab'u was samawati as-sab'a fi kiffatin was samawati sab'a fi kaffihi, dan langit yang 7 ini fi kaffihi, dalam genggaman Allah, ka khardalatin fi kaffil abdi, seperti benih yang sangat kecil, biji yang sangat kecil di tangan seorang hamba, ya. Bayangkan langit yang 7 ini di tangan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Seperti kita memegang biji yang sangat kecil, ya. Pernah lihat biji yang sangat kecil, biji bayam misalnya, kita letakkan di tangan kita, sangat kecil, ya kan? Tidak ada bandingannya dengan tangan kita. Nah, seperti itulah perumpamaan ketika Allah Subhanahu wa taala memegang langit yang 7 dan bumi ini, ya. Itulah gambaran tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa taala, tadi ada yang ketinggalan. Walau annal khalqa kullahum, seandainya makhluk ini semuanya, min awalihim ila akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir, qamu saffan wahidan, mereka semua berdiri dalam satu saf, ma ahatu billahi azza wa jalla, maka mereka tidak akan mengetahui tentang Allah azza wa jalla secara mendetil, secara keseluruhannya. Allah SWT, ya, tidak bisa, ya, segala sesuatu tentang Allah SWT diliputi oleh hambanya, ya, karena Allah hanya memberitahukan, karena pengetahuan hamba terhadap Allah SWT hanya sesuai dengan yang diberitahukan oleh Allah SWT kepada mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yauma natwis samaa'a katayyis sijili lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Yauma, ya, pada hari kiamat, natwis sama, kami akan melipat langit ini. Dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala langit ini. Dalam Quran kan banyak, idza samaun syaqqat, kalau langit terbelah, idza samaun fatarat, kalau langit terpecah, ya. Wa izal kawakibun tasarat, kalau bintang-bintang berguguran, dan seterusnya. Wa izal biharu fujirat, kalau laut itu diledakkan sehingga tumpah airnya ke daratan, dan seterusnya.